Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedict Carolus dengan NPM 230629995. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membahas dan serta mempresentasikan mengenai hasil dari studi kasus yang saya telah tetapkan untuk menjadi salah satu solusi bagi salah satu metode numerik yang saya gunakan, yaitu metode Euler untuk mensolusikan pemodelan pendinginan kopi berdasarkan hukum pendinginan Newton. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih hukum pendinginan Newton? Hukum pendinginan Newton itu. Sebenarnya hukum pendinginan Newton itu dia tuh menyatakan bahwa laju pendinginan atau pemanasan itu suatu benda itu sebanding dengan selisih suhu antara benda tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Di mana berarti ada variabel-variabel tertentu yang harus kita tetapkan, yaitu contohnya seperti lingkungan sekitarnya, suhu lingkungan maksudnya, lalu ada suhu dari benda tersebut, lalu ada kecepatan waktunya dan segala macamnya. Lalu kita bisa mensolusikan permasalahan tersebut dengan cara menggunakan salah satu metode numerik, yaitu metode Euler. Di mana metode Euler ini merupakan metode numerik sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE yang kita sebut. Yang intinya sebenarnya metode ini tuh menghitung nilai pendekatan solusi dengan melangkah sedikit demi sedikit dari titik awal menggunakan turunan kemiripan fungsi. Di mana saya akan coba langsung menjelaskan aja di mana di kode ini itu pertama ada satu fungsi yang bernama laju pendinginan. Ini tuh adalah persamaan diferensial yang ditetapkan melalui persamaan dari hukum pendinginan Newton itu sendiri. Di mana hukum pendinginan Newton itu menyatakan bahwa rumusnya itu seperti ini. Diferensial T itu sama dengan minus K dikali T dalam waktu, suhu benda pada waktu tertentu dikurang sama suhu lingkungan yang konstan. Nah, ini kita tulis di sini dengan float. Lalu kita masuk ke main programnya. Di mana main programnya itu kita mendeklarasikan sebuah parameter, di mana di sini ada 5 parameter yang kita gunakan, di mana satunya itu ditetapkan, yaitu sebagai konstanta pendinginan, sisanya itu ditetapkan oleh pengguna, di mana T0 itu sebagai suhu awal kopi, TA itu sebagai suhu ruangan yang konstan, lalu berikutnya ada konstanta pendinginan yang sudah ditetapkan, itu 0,1, lalu berikutnya ada waktu akhir simulasi atau T akhir, dan juga ada ukuran langkah atau H. Nah, ukuran langkah ini maksudnya apa? Maksudnya itu setiap berapa menit itu bakal diupdate gitu. Jadi misalkan kita bikin ukuran langkahnya 2, berarti setiap 2 menit sekali dia bakal ke-update gitu. Lalu ini ada sesi input dari pengguna itu sendiri, di mana ya tadi dibilang kalau misalkan dia bakal nge-input si suhu awal kopi, suhu ruangan, terus waktu akhir simulasi, dan juga ukuran langkah atau interval waktu. Lalu berikutnya, ini ada beberapa validasi sederhana atau kayak semacam error handling gitu, dimana kalau misalkan ukuran langkahnya itu di bawah 0 atau sama dengan 0, itu terdapat error handling di mana nantinya program akan berhenti. Lalu ini ada variabel iterasi. Setelah itu kita akan langsung masuk ke proses perhitungan, di mana proses perhitungan tersebut melibatkan sebuah while loop, di mana while loop itu parameternya adalah selagi T itu kurang dari T akhir, itu akan selalu menjalankan hal tersebut, di mana hal tersebut adalah kita akan mengaplikasikan rumus Euler yang telah ditetapkan berdasarkan buku Numerical Methods for Engineering, di mana di sini di situ dijelaskan bahwa rumus tersebut di state seperti ini. Nah, dari rumus ini kita bisa langsung tetapkan untuk menjadikan sebuah rumus yang kita tetapkan di bahasa C, lalu kita majukan waktunya atau kita majukan iterasinya, di mana iterasinya tersebut berdasarkan H. Jadi misalkan H-nya itu 2, misalkan 2 menit sekali, maka iterasinya bakal berlangsung sebanyak 2 kali sekali gitu. Dan ini akan langsung dicetak hasilnya, dan ini adalah hasil akhirnya di mana akan menentukan berapa suhu Celcius yang dihasilkan dari perkiraan suhu kopi setelah beberapa menit gitu. Nah, mungkin tanpa berapa lama saya akan langsung untuk coba mensimulasikan hasilnya. Coba kita, nah caranya itu adalah pertama kita yang pasti masuk ke direction si folder pemrograman. Setelah itu kita bisa dengan dcc, terus nama filenya, lalu min-o outputnya, dan nama .exe-nya gitu. Lalu setelah itu kita bisa dengan titik slash Euler. Nah, di sini kita mulai nih. Kita disuruh memasukkan
semua input yang diperlukan gitu. Contohnya di sini kita coba bikin 95 lah ya, 95, lalu berikutnya ya kita coba pakai permisalannya aja dulu. Lalu 10, lalu 2. Yang akan terjadi adalah dia itu akan ngeprint seperti ini. Dia itu akan ngasih tahu parameter yang digunakan apa saja berdasarkan hal yang kita udah input dan konstantanya itu 0,1. Lalu setelah itu dia akan memproses dari while loop ini, dari while loop yang di sini untuk menghitung dari rumus Euler dan ngeprint si T besarnya ini. Dimana ini kan memperhitungkan nih berapa-berapa saja dan suhu aproksimasinya berada dalam bentuk Celsius sampai akhirnya ke menit 10 dia mendapatkan hasil suhu aproksi sebesar 47,94 Celsius gitu. Dan akhirnya hasil akhirnya seperti itu. Nah, jika dilihat dari hasil analisis dari suhu tersebut di mana waktu menit-menit awal itu tuh penurunan suhunya itu cukup drastis gitu, di mana di sini 95 ke 81 itu mengalami penurunan sebanyak 14 derajat dalam 2 menit. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di akhir itu cukup kecil, di mana 8 ke 10 itu cuma mengalami penurunan sebanyak kurang lebih itu 5 Celsius gitu kurang lebih. Jadi memang sedikit itu, jadi kayak semakin lama waktunya pendinginannya itu semakin lama juga gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu juga kalau misalkan suhu ini berdasarkan hukum pendinginan Newton juga, ketika suhu terlalu panas itu akan mudah untuk melalui proses pendinginan. Tapi ketika udah lumayan dingin itu akan lama untuk melalui proses lebih dinginnya lagi gitu. Jadi ini menandakan data yang cocok dan menandakan data ini valid gitu. Dimana artinya metode Euler ini bisa digunakan gitu untuk pemodelan pendinginan kopi berdasarkan hukum pendinginan Newton. Lalu saya sudah membuat suatu perbandingan juga, di mana di sini kita pakai case study yang beda, di mana suhu awalnya itu 90 derajat, suhu ruangan itu 20 derajat, ukuran langkahnya itu 1 menit, dan waktu akhir simulasi ada 10 menit, di mana dia akan menentukan seperti ini. Di mana waktu dari 0 ke 10-nya suhu promosinya seperti ini. Lalu terdapat juga grafik seperti ini, di mana grafik tersebut menunjukkan kalau misalkan terdapat kurva pendinginan yang diperkirakan oleh metode Euler itu sendiri, di mana kurva ini tuh menunjukkan tren yang menurun dan sedikit monoton menuju ke suhu ruangan itu gitu, di mana suhu ruangan itu adalah 22 Celsius kan. Ini menuju ke suhu ruangan. Jadi mungkin kalau misalkan kita bikin jadi 60 menit mungkin dia bisa nyampe ke suhu ruangan itu sendiri gitu. Nah, lalu yang menarik adalah bagaimana kita bisa membandingkan dengan solusi analitik, di mana solusi analitik tersebut kita punya rumus seperti ini untuk mencari hal yang sama berdasarkan proses iterasi yang ada. Di mana setelah saya membandingkannya, di sini terlihat nih bahwa ini cuma sampai 5 detik doang, nggak nyampe 10. Di sini terlihat bahwa dalam Euler dan analitik terdapat perbedaan error, terdapat perbedaan angka di mana Euler itu lebih kecil sedikit dibanding analitik. Di mana terlihat error absolutnya seperti ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu beda, kayak ini 0,33, 0,59, 81, 97, dan 1,09. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kurva pendinginannya sebenarnya bersifat cekung. Jadi itu sebenarnya kurva pendinginan itu tuh bersifat cekung ke atas, bukan seperti ini gitu. Nah, metode Euler ini menggunakan garis singgung lurus untuk melakukan ekstrapolasi. Pada kurva yang cekung ke atas, garis singgung itu pada awal interval akan selalu berada di bawah kurva itu sendiri, sehingga estimasi untuk titik berikutnya akan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Makanya terdapat error yang cukup sedikit namun berimpact juga gitu. Nah, ini juga salah satu grafik yang bisa diperlihatkan dari hasil perbandingan yang ada di tabel di atas, di mana terlihat nih perbedaannya bahwa solusi analitik itu memiliki penurunan yang cukup lebih kecil penurunannya dibanding solusi metode Euler gitu. Cuman ini tetap menyimpulkan bahwa sebenarnya metode Euler ini tetap cocok untuk pemodelan pendinginan kopi berdasarkan hasil dari hukum pendinginan Newton itu sendiri gitu. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan yang saya ucapkan selama
membuat video ini. Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh.